Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Maulana Ajrun, biasa dipanggil Ajrun. Saya tim relawan MDMC Kota Bekasi. Pada saat ini saya sebagai Kominfo atau yang memberikan informasi terkait yang terjadi di lapangan. Latar belakang tugas saya sebagai Kominfo di sini adalah di mana saya harus mencari berita di lapangan terkait hal-hal yang terjadi pada saat itu, dan memang saat itu sudah ada satu barisan-barisan dari arah Tugu Tani menuju arah Senen. Penugasan sendiri saya memang sudah dari awal saya diutus untuk dokumentasi dan lain sebagainya untuk mencari berita, dan keadaan saat itu awalnya memang sangat-sangat kondusif. Jadi saya berpikir di situ memang sudah dilihat semua, dan saya yakin itu benar-benar tidak ada kendala atau satupun. Hanya saya ingin meliput yang dari arah Tugu Tani ke arah Senen. Nah, pada saat saya dengan rekan saya Bang Sony menuju ke sana, ada sekitar dua mobil komando. Iya. Itu sempat saya bilang sama Bang Sony, "Bang, tahan dulu." Dan akhirnya mobil komando itu ternyata memutar. Kita terkecoh di situ. Nah, terkecoh ya. Iya. Jadi memutar. Kayak kami tetap maju agar dapat terlihat gambar yang baik. 5 langkah kurang lebih dari kami diam awal, maka secara langsung bubar masa yang ada di situ. Masa mundur semua karena dari arah Tugu Tani udah berjalan dua mobil itu. Kami tidak tahu kalau misalnya ada pihak dari aparat kepolisian itu dari belakang. Info yang saya dapat, ternyata mobil yang dari belakang itu adalah mobil yang memutar dari arah Gondang Dia. Nah, jadi para aparat itu memutar dan menekan dari belakang. Terus itu kami terjebak, ya akhirnya ya diringkus oleh mereka. Ketika satu kejadian tersebut, saya berusaha lari, tapi rekan saya Bang Sony itu masih tertahan di belakang. Saya berhenti, saya melihat dan saya memanggil Bang Sony, "Ayo Bang, kita lari." Pada saat saya berbalik kanan, saya pribadi itu di depan udah dihadang sama polisi gitu. Dan kebetulan memang Bang Sony pun dihadapi dengan kendaraan roda 2 dan ditabrak. Di situ setelah saya ditangkap, saya diringkus di situ, langsung jadi bulan-bulanan dari pihak aparat, pukulan hingga mimisan. Setelah itu saya disuruh tiarap. Posisi saya masih memegang handphone dan walkie-talkie atau HT, dan saya di situ meminta bantuan kepada rekan-rekan, dan ternyata memang frekuensinya tidak masuk ke rekan-rekan. Cuma alhamdulillah dari tim anggota relawan yang lain itu ada yang melihat kami, jadi langsung dikoordinasikan ke atas oleh Bang Putra, melaporkan langsung ke Bang Asep begitu. Kami sudah teriak, kami relawan Muhammadiyah, tapi mereka tidak dengar. Tetap aja kami dihajar. Kita tidak dikasih untuk pembelaan. Jadi ketika kita diringkus, kita langsung dihakimi, ya seperti itu. Dan saya menggunakan atribut lengkap dari helm, masker, sampai masker gas itu saya pakai semua, dan alhamdulillah helm saya ternyata pecah karena pukulan, dan pukulan-pukulan yang lain. Ketika saya disuruh tiarap,
Di situ saya jadi bulan-bulanan juga dari tendang-tendangan kiri kanan sampai diinjak, itu yang saya alami sih. Kalau dari saya itu sedang bersiaga di gerbang sesuai tugas kan. Maaf, gerbang mana? Gerbang depan pimpinan pusat Muhammadiyah. Oh ya, oke, baik. Nggak cuma saya di gerbang, banyak juga dari Kokam dan beberapa relawan juga TMC. Nah, lalu saya lihat teman saya, mereka berdua ini berangkat untuk meliput. Berangkat berdua. Nah, terus satu lagi teman saya namanya Bang Indra yang jadi korban juga berangkat sendiri, serang nggak semenit 2 menit gitu. Lalu saya teriakin, "Bang, mau kemana?" "Sana nyusulin." Ya udah, saya temenin. Saya inisiatif sendiri nemenin Bang Indra. Pas di depan apartemen nah, saya merasa kok kayak orang pada ngeliatin ke arah belakang. Pas saya tengok ke belakang, itu jejer satu peloton lengkap naik motor segala macam, itu brimob. Udah, kami balik badan, jalan santai dengan harapan jalan santai mungkin gak dicurigai gitu ya. Tetap ditangkap, tarik. "Mana lu?" Kata mereka gitu. Saya jawab, "Nih, saya dari Muhammadiyah." "Yang benar kamu ini ya mau buat rusuh-rusuh kamu, gaya-gayaan kamu, ngapain kamu pakai helm?" Dikata-katain binatang semua, keluar semuanya itu. Nah, dipukulin ya kan. Bener kata Bang Ajrun dan Bang Sony, ada 5-6 orang meringkus kita dipukulin, terus kita disuruh tiarap. Pas dia tiarap pun masih tendangin. Saya pun sama, pakai helm, pakai masker respirator juga. Saya di tiarap, samping saya Bang Ajrun. Saya lihat Bang Ajrun udah berdarah. Saya tengok ke kiri saya, ada Bang Indra juga udah berdarah juga. Nah, saya masih pakai masker respirator, tendang dari sebelah kiri, kena pipi kiri, prak, masker respiratornya itu pecah. Alhamdulillah karena ada itu jadi saya baik-baik saja. Setelah itu diangkat, digiring ke bis. Pas di tangga bis kan penuh ya kan, jadi kita susah kan masuknya. Itu masih ditendangin, dipukulin pakai tongkat. Alhamdulillah sedikit saya tangkis sedikit. Nah, pas sudah di dalam bis itu dimintain HP kita. Ketika dimintain HP, ngomongnya mereka nggak baik-baik, segala macam binatang itu keluar itu omongan itu. Pas saya lihat ke kiri, ada Bang Sony di kiri saya, pegang kepala dia, wah bocor kepalanya, bocor. Terus saya lihat depan saya Bang Indra, sampingnya Bang Ajrun, jadi sama udah berdarah. Nah, di situ kita nyerahin HP. Nggak lama kemudian pimpinan kita Bang Asep naik ke bis, lalu mengatakan, "Itu kenapa ada 4 relawan di bawah?" Nah, jadi di situ kita diturunin, turun dari bis, lalu diklarifikasi. Nah, disitulah selesai. Cuman belum selesai sih. Untuk tugas kami pure untuk mengamankan AUM dulu ya, untuk di PP Muhammadiyah. Terlepas dari kalau ada insiden yang terjadi kayak korban evakuasi gitu, untuk evakuasi. Jadi selama belum ada komando, kami tidak bergerak. Mungkin itu sih. Nah, pada saat kejadian gimana peristiwa kejadian itu sampai akhirnya Mas Indra ditarik dan dipukuli dan sebagainya? Kalau insiden yang pertama itu kurang lebih sekitar jam 8 gitu. Ada Isya kan kami mendengar ada sebuah tembakan yang datang dari sekitar bundaran Patung Tani. Nah, di situ sekitar kurang lebih 10 menit itu masih terjadi tembakan. Maka kami berempat mencoba untuk memantau apakah ada korban yang untuk dievakuasi gitu kan. Pada saat kami ingin berbalik menuju ke gedung Muhammadiyah, ternyata di belakang kami itu sudah ada satu kompi gitu, bisa dibilang satu kompi polisi yang sudah berada di jalanan. Nah,
kami berempat itu untuk balik ke Muhammadiyah gedung itu sudah ditarik gitu kan. Sempat mungkin di antara kami berempat itu ada yang udah dipukul duluan, lalu itu disuruh tiarap gitu kan, suruh tiarap. Padahal kami berempat itu sudah bilang kami ini dari tim medis Muhammadiyah gitu kan. Ada salah satu oknum gitu, oknum polisi bisa saya sebutkan seperti itu, medis mana gitu kan. Saya bilang dari Muhammadiyah, sampai 2 kali saya bilang seperti itu. Mungkin dia nggak mengindahkan perkataan saya, ya udah saya sudahlah pasrah gitu kan. Karena kalau misalnya saya dan kami kawan-kawan berontak itu malah jadi parah gitu kan. Jadi ya sudah, kami pasrah. Dan kebetulan saya gitu kan, saya memegang HT pada saat itu. Dan pada saat tiarap saya mencoba untuk komunikasi dengan kawan-kawan yang berada di gedung PP Muhammadiyah tersebut. Bahwasanya kami minta bantuan, kami tertangkap, ini segala macam. Saya posisi tangan diikat ke belakang dengan menggunakan kayak borgol plastik gitu, yang borgol plastik itu kami di pas tiarap ada yang diinjak, ada yang ditendang gitu kan. Nah pada saat kami ingin dibawa masuk ke mobil itu saya langsung dipentung pakai senjata, benda tumpul, mengakibatkan kepala saya ini bocor gitu kan. Setelah masuk itu sudah ada oknum polisi lagi di situ. Ternyata masuk deh itu semua, kita mungkin berempat sudah masuk. Dan ya yang saya ingat gitu, masa kondisi masih pusing, yang di dalam mobil berdiri sambil nendang kami gitu, masuk gitu, masuk. Pada saat kami ingin dibawa, alhamdulillah rekan-rekan kami keluar dari gedung Muhammadiyah dan tidak jadi dibawa ke Polda seperti itu sih dari mobil. Mungkin itu. Kalau itu mungkin kami lengkap gitu kan, karena ada tulisan di sini MDMC gitu, MDMC dan nama. Karena nih baju saya yang satunya lagi, ya masih, mungkin yang satunya sudah nggak ada namanya, mungkin gegar ketarik gitu ya, ketarik baju akhirnya nama, entah ada yang nyelamatin atau apa, saya belum tahu itu nama saya itu nggak ada gitu sih. Karena ada identitas mungkin seperti ini, yang dia sudah jelas gitu. Dan kami juga bilang kami dari tim medis Muhammadiyah. Harusnya kalau seperti itu sudah paham kalau kami tim medis, bukan dari masa aksi demo yang ingin membuat ricuh seperti itu. Untuk itu sih alhamdulillah hanya baret saja bocor dan tidak ada jahitan gitu sih. Setelah turun dari bis sempat ditahan dulu dari pihak kepolisian karena terkait identitas waktu itu. Di situ saya sudah lemas lah, karena posisinya nggak kuat nahan di daerah kepala. Tapi tidak lama kemudian saya dibawa oleh Bang Eko dari Kokam, untuk mendapatkan penanganan pertama tim medis di lokasi PP tersebut. Selang sekitar 15 menit kalau tidak salah. Setelah itu kami langsung dibawa ke rumah sakit Cempaka Putih. Kami diperiksa di sana, di CT scan di Sanspel. Untuk saya pribadi itu memang saya ada kendala di hidung, waktu itu pernah sempat patah dan hidung saya akhirnya kena pukulan, jadi mungkin bergeser lagi. Terus di pelipis mata sini sepertinya saya kena benturan tendangan. Terus di kepala sebelah sini itu sama tendangan juga dan injek dari pihak kepala. Untuk saya pribadi, saya dipukul di kepala, hingga bocor, dan kaki saya ditabrak waktu saya lari pertama kali oleh mereka. Tabrak oleh motor ya. Sampai sekarang ini mungkin sakit.
Alhamdulillah bahwa hari ini kedatangan dari tim TPMU dan kami pimpinan daerah Muhammadiyah telah menyimak apa yang terjadi dari kronologis sampai kejadian terkait dengan demo untuk terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama tentunya atas kejadian yang menimpa anak-anak kami, pihak yang terkait khususnya pihak Polri, karena mendengar tadi persoalannya sudah clear, bahkan menunggu komando untuk kembali ke posko. Tiba-tiba berhadapan dengan Polri tanpa ada pertanyaan apapun, bahkan anak kami sudah teriak-teriak, kami MDMC, kami MDMC. Kami adalah membantu kawan-kawan yang kena atau musibah. Tapi rupanya tidak mendengar hal itu, sehingga ada anak kami berempat ini dipukul, diinjak-injak, bahkan ada anak kami yang satu ini pingsan. Nah, atas dasar kejadian itu tentunya undang-undang terkait dengan demo diatur sedemikian rupa. Kemudian terkait dengan hal lain juga diatur sedemikian rupa. Hanya kami melihat pelajaran ini tentunya kami ingin menuntut semacam suatu keadilan. Khususnya dari pimpinan pusat Muhammadiyah, karena yang bergerak dengan anak kami dari pimpinan daerah Kota Bekasi, MDMC Kota Bekasi, kami menuntut suatu keadilan dalam proses hukum yang diatur, yang diatur sedemikian rupa. Kenapa demikian? Karena ini pelajaran buat kami. Walaupun pimpinan pusat menyuruh tidak, melarang pun tidak, tapi kita tahu status fungsi MDMC ini yang terkait dengan masalah kemanusiaan. Siapa saja, bukan warga Muhammadiyah saja, siapa saja yang kena musibah, entah kena lemparan, kena pukul segala macam, maka sudah hati nuraninya seperti itu, dibantu, ditolong, dibela, bahkan kita siapkan ambulan. Nah, oleh karena itu tentunya pihak terkait khususnya Polri harus bisa membedakan mana pendemo murni, mana pendemo yang punya misi tertentu, dan mana yang terkait kelompok kemanusiaan. Kelompok kemanusiaan itu juga diatur sedemikian rupa. Mobil ambulan itu juga diatur sedemikian rupa oleh undang-undang. Jadi jangan sedikit semua disamaratakan terkait, karena memang deadline waktu itu jam 18, jam 6 sore, bukan berarti anak-anak kami itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Bahkan mereka nunggu koordinatornya untuk kembali ke posko yang sedang seperti itu. Nah, jadi sekali lagi kami pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Bekasi menyesali kejadian seperti itu. Itu Pak, di balik penyesalan seperti itu kami tetap ingin mengembalikan porsi kami sebagai relawan anak-anak kami untuk senantiasa didudukkan kepada posisi yang sebenarnya dalam upaya memproses terkait dengan jalur aturan atau hukum untuk mencari suatu keadilan. Saya kira itulah, kalau sudah tidak ditempuh dengan cari keadilan, kemana lagi kita? Kemana lagi kami untuk mengadu seperti itu? Khususnya lebih khusus saya mohon kepada pimpinan pusat Muhammadiyah, lebih khusus Sekretaris Umum Profesor Dr. Abdul Mukti, untuk senantiasa memproses, mendengar jeritan hati kami ini. Jangan kejadian-kejadian seperti yang terjadi kemarin itu diambil hal-hal seakan dianggap sepele. Kami sudah menyiapkan, dan mungkin PDM sejabodetabek akan menyiapkan semacam pernyataan khusus terkait kejadian kemarin ini. Sekira itu, mudah-mudahan
kejadian ini bagi kami adalah pelajaran dan bagi adik-adik kami semua, karena ini judulnya adalah kemanusiaan. Jangan luntur hanya karena pukulan, tapi semangat. Insya Allah tentunya di balik semangat itu adalah memiliki ladang kesolehan Anda semua. Terima kasih. Nasrullah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.